Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih? Kembali lagi dalam ibadah persekutuan Pelkat Taruna GPIB Bukit Sion secara online. Sebelum kita masuk ke ibadah online biar makin semangat, gimana kalau kita yel-yel dulu? Masih ingatkan sama yel-yel PT Bukit Sion? Kita coba bareng-bareng ya. Apa Kabar PT Bukit Sion, rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Untuk memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Teman-teman, mari kita menyanyikan Dari PKJ nomor 19, bait yang pertama dan yang kedua. Mari Sembah. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini, dari minggu kemarin hingga minggu ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, hanya yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh.
saat membaca Alkitab, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami, supaya kami layak menerima akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. lagi kata Yosua, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu
yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Halo adik-adik, apa kabarnya di hari Minggu ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diberi judul dengan Bersama Tuhan Aku Bisa. Seperti yang telah kita baca tadi di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Yosua merupakan kitab ke-6 dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kitab ini diberi nama sesuai dengan tokoh utama yang memegang peranan penting, yakni Yosua itu sendiri ya adik-adik. Arti nama Yosua adalah Allah yang menyelamatkan. Secara garis besar, kitab ini berbicara tentang bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, melalui kitab ini, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, setia, menyertai, dan tidak ingkar janji. Hal ini patut direspon oleh bangsa Israel melalui hidup yang setia dan taat kepada Allah di tanah yang diberikannya kepada mereka. Yosua adalah keturunan Yusuf ya adik-adik. Ia hidup taat dan setia kepada Allah. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang sabar dan pemberani. Ia didaulat menjadi abdi Musa sejak peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika itu, Yosua berusia 30 tahun. Berapa puluh tahun setelah itu, Yosua harus berhadapan dengan peristiwa yang menyakitkan, yaitu peristiwa kematian Musa. Di sisi lain, ia juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia dipilih langsung oleh Allah untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Sebagai pengganti Musa, Yosua tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar seperti Israel. Keraguan, kekhawatiran, bahkan kecemasan bisa menguasai diri Yosua. Itulah sebabnya Allah lebih dulu menjamin kesetiaan penyertaannya kepada Yosua. Allah tidak membiarkan Yosua memikul tanggung jawab seorang diri. Yang harus dilakukan oleh Yosua adalah tetap kuat dan teguh hati, hidup mendengar dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Allah kepadanya dengan benar. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tantangan Yosua sebagai pemimpin untuk pertama kalinya adalah menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel pernah mengalami kejadian serupa di bawah kepemimpinan Musa. Kini mereka akan mengalaminya lagi di bawah kepemimpinan Yosua. Karena itu, peristiwa menyeberangi sungai Yordan bukan sekedar tantangan memasuki Kanaan, tapi juga momen pembuktian kuasa Allah turut bekerja di dalam diri Yosua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah menyeberangi sungai Yordan dimulai ketika Yosua mendapatkan informasi dari kedua pengintai tentang keadaan di Yeriko pada saat itu. Informasi itu berisi keyakinan bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri yang dijanjikannya kepada Israel. Seperti yang tertulis di dalam Yosua pasal yang kedua ayatnya yang ke-24. Nah adik-adik, dalam pembacaan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, di
situ tertulis, Yosua bangun pagi-pagi dan membawa semua orang Israel dari Sitim ke Sungai Yordan. Dan Yosua mendapati pemandangan Sungai Yordan yang mustahil untuk dilalui. Namun Yosua tidak tinggal diam dan terlena dengan situasi tersebut. Setelah lewat 3 hari, Yosua segera memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan untuk mengelilingi seluruh perkemahan dan memberikan arahan jalannya arak-arakan menyeberangi Sungai Yordan. Bangsa Israel harus fokus melihat kepada tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Mereka harus segera berangkat mengikut tabut perjanjian sambil menjaga jarak kira-kira 2000 hasta atau 900 meter. Nah, adik-adik, hal ini memiliki tujuan untuk menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan mereka yang mereka lalui di depan. Selanjutnya, Yosua memerintahkan bangsa Israel dengan mengatakan, kuduskanlah dirimu. Pengudusan diri menjadi syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah dan karya Allah. Oleh karena itu, melalui upacara pentahiran, orang-orang Israel harus menjauhi diri dari perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Dan kepada para imam Lewi, Yosua menyuruh mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Para imam memegang peranan penting dalam mengangkat tabut perjanjian. Mereka menjadi orang yang pertama, orang yang terdepan, maju menghadapi Sungai Yordan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dan di ayatnya yang 7, Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua. Isinya berupa penguatan akan peran Yosua sebagai pengganti Musa. Pada hari bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan, Allah mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengutus dan menyertai Yosua, sebagaimana yang Ia nyatakan kepada Musa terdahulu. Melalui firman Tuhan ini, adik-adik, Yosua sangat yakin menjalani pengutusannya dalam kekuatan penuh. Dan di ayat yang ke-8 sampai ke-13, berkat keyakinan dan ketaatan Yosua kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk yang rinci, yang detail tentang cara menyeberangi Sungai Yordan. Inilah bukti bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan Yosua dan bangsa Israel pada saat itu. Allah yang hidup itu akan menghalau segala halangan yang merintangi bangsa Israel menuju Kanaan. Semua itu menuntut kesediaan umat untuk sungguh-sungguh mendengar dan mengikuti perintah Allah. Dan dalam ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17, bangsa Israel berangkat ke perkemahan mereka dan siap menyeberangi Sungai Yordan. Terjadilah kepada mereka seperti yang difirmankan Allah, yakni ketika para imam mengangkat tabut perjanjian, mencelupkan kaki di Sungai Yordan, bangsa Israel menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah yang menyediakan tanah kering untuk dilalui. Nah, dia diberkati oleh Tuhan. Kunci keberhasilan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel dalam membantu bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan adalah keyakinan pada Allah dan firman-Nya. Ya adik-adik, Yosua meyakini pribadi Allah yang hidup itu hadir dan berkuasa dalam sejarah manusia. Allah yang menjamin penyertaan dan pertolongannya berlaku tanpa batas waktu. Allah yang setia dan tidak ingkar janji kepada umat yang dikasihinya. Keyakinan kepada Allah diwujudkan dalam sikap sedia mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, seperti Yosua,
yang yakin dan taat, memiliki iman yang teguh kepada Allah. Kalian sebagai anak-anak teruna Kristen juga bisa mencontoh seperti Yosua, di mana Yosua selalu mendengar, taat, melakukan firman Tuhan. Yosua juga berhasil membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, dan melalui Yosua Tuhan Allah menyatakan kuasa-Nya. Begitu juga dengan adik-adik, kalian harus meyakini iman yang ada pada kalian itu memang ada, hadir, dan berkuasa penuh. Tentunya iman itu harus kalian yakini dengan sikap yang taat melakukan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan mengikuti ibadah online seperti yang sedang kita lakukan pada saat ini. Adik-adik, kakak juga ingin menyampaikan kepada kalian di sini, untuk yang di kelas Dwi ya, yang akan di kelas katekisasi yang akan melakukan ibadah peneguhan sidi pada hari Minggu nanti jam 10 di Gereja Bukit. Kalian akan diteguhkan. Selamat mempersiapkan diri adik-adik sebaik mungkin, sehingga janji iman yang akan kalian ucapkan itu kalian harus yakini dan percaya bahwa iman kalian tetap teguh di dalam Tuhan. Setiap tantangan, rintangan yang ada dari sekarang atau mungkin nantinya kalian hadapi, kalian mampu menghadapinya dimanapun kalian berada. Kalian percaya bahwa kalian bisa melewatinya karena Tuhan selalu menolong dan menyertai kalian sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita satu berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami selalu diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan 11, karyawan kantor, kakak lain, dan semua perekat yang ada di GPIB Bukit Sion. Kiranya Engkau memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kekalayan, orang tua, bapak yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kekalayan, orang tua, bapak yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami Allah Bapa. Dengarkan seruan kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan syukur, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi kemuliaan pelayanan-Mu. Inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian dengan judul Jangan Lelah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian dan kakak layan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Halo teman, apa kabarmu? Kau temanku yang kusayang. Bagaimana adik-adik? Kalian pastinya sudah bersuka cita karena sudah bisa bertemu dengan teman-teman sekolah kalian walaupun masih secara virtual. Kakak berharap adik-adik supaya tetap semangat ya. Kita bisa berkumpul kembali di ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna secara online di minggu akan datang. Dan kita harus tetap semangat, kita harus tetap melayani Tuhan, dan kita harus percaya bahwa kita mampu melewati ini semua. Jangan lupa, tetap terus mengikuti ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna secara online ya. Tuhan Yesus memberkati.
Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami seminggu dari minggu kemarin. Sebelum kita membaca ya,